Orang Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini ya kan, yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran gak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari awal sudah terlihat bahwa narasi yang disusun bukan diskusi objektif, melainkan testimoni subjektif yang dibingkai sebagai kebenaran teologis. Ketika seseorang mengatakan, saya lahir dari keluarga Islam yang taat, lingkungan pesantren, ini adalah pola yang sering muncul dalam kisah konversi, klaim kompetensi sebelum memberikan kritik. Tapi dalam konteks ilmiah, latar belakang pribadi tidak membuktikan kapasitas akademis dalam fikih, usuluddin, tafsir, atau bahasa Arab tingkat tinggi. Banyak mantan muslim mengaku berasal dari keluarga religius, tetapi ketika berbicara, terlihat tidak memahami konsep dasar. Dan ini terlihat jelas nanti dalam argumen beliau. Ketika Ibu Fadila menghindari istilah murtad dan memilih menyebut diri muhajirin, hijrah dari gelap ke terang, ini secara retoris menarik, tetapi justru kontradiktif dengan pengalaman objektif. Jika benar ia belajar Islam secara mendalam bertahun-tahun, ia tentu tahu bahwa dalam Al-Quran istilah hijrah hanya digunakan untuk orang yang berpindah menuju tauhid, bukan meninggalkan tauhid menuju sekutu Tuhan. Narasi keluar dari kegelapan menuju terang tidak bisa dipakai sebagai argumen objektif karena itu adalah klaim teologis Kristen, bukan analisis logis. Ketika ditanya alasan masuk Kristen, ia menyebut bukan karena logika, penelitian, atau konsistensi teologis, tetapi karena lagu rohani Kristen. Dalam epistemologi iman, ini berarti ia masuk agama karena sentimen emosional, bukan argumen rasional. Ini bukan salah. Iman memang memiliki dimensi emosional, tetapi tidak bisa dijadikan pembenaran teologis. Bahkan ia sendiri mengakui bahwa logikanya tidak pernah mendukung perpindahan tersebut. Yang menyentuh justru lagu, bukan kajian. Dari sudut pandang Muslim, keputusan akidah berdasarkan perasaan musikal tentu bukan dasar yang valid untuk menilai kebenaran wahyu. Apalagi semua orang tahu kalau lagu rohani Kristen adalah ciptaan manusia, bukan Yesus, apalagi Tuhan. Ketika ia menyebut konflik keluarga, penolakan, dan kesulitan ekonomi setelah pindah agama, semua itu adalah pengalaman sosial, bukan bukti salah atau benarnya suatu keyakinan. Banyak orang masuk Islam juga mengalami pemutusan hubungan keluarga, bahkan di beberapa negara dianiaya. Tetapi orang cerdas memahami bahwa reaksi sosial
tidak merefleksikan kebenaran teologis. Jadi ini tidak bisa dijadikan hujah. Pada bagian tentang kasih Kristen, ia membandingkan dengan Islam secara sempit. Ia mengatakan bahwa orang Islam mati untuk dapat 7 bidadari. Padahal konsep tersebut berasal dari riwayat yang statusnya banyak diperselisihkan. Dan bahkan kalaupun benar, maknanya simbolik, bukan orientasi hidup Muslim. Al-Quran tidak pernah memerintahkan orang mati demi hadiah sensual. Sebaliknya, jihad selalu di dalam konteks membela diri. Sedangkan menyatakan hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan juga tidak bisa dianggap lebih superior tanpa memahami perbedaan akidah, konsep pengorbanan, dan syahadah dalam Islam. Ketika ia mengatakan kekristenan paling memuliakan perempuan, ini langsung runtuh secara historis. Tidak ada nafkah wajib, tidak ada mahar, tidak ada hak perceraian bagi perempuan, tidak ada aturan perlindungan ekonomi perempuan dalam Injil. Bandingkan dengan Islam yang memberikan perempuan hak harta pribadi, hak waris, larangan dipaksa menikah, larangan dipukul, ketentuan nafkah, aturan talak, khulu, dan perlindungan martabat yang jelas. Adapun contoh hadis persusuan orang dewasa yang selalu dipakai untuk menyerang Islam, padahal itu kasus spesifik, tidak dipraktikkan ulama, dan mayoritas menyatakan tidak berlaku umum. Menggunakan satu riwayat untuk menggambarkan seluruh Islam adalah generalisasi tidak ilmiah. Kemudian, ia menyebut sperma keluar dari tulang punggung. Ini memperlihatkan bahwa ia tidak memahami bahasa Arab Al-Quran. Surah At-Tariq ayat 67 menyebut manusia diciptakan dari air yang keluar dari antara tulang sulbi dan dada. Para mufassir menjelaskan bahwa itu merujuk pada asal penciptaan manusia sebagai proses integratif antara laki-laki, sulbi, simbol kekuatan, keturunan, dan perempuan, taroib, bukan lokasi biologis keluarnya sperma. Orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu bahwa Al-Quran menggunakan gaya bahasa majazi, metaforis. Jadi ini bukan kritik ilmiah, tetapi salah paham literal. Pada bagian berikutnya, ia mengatakan Al-Quran mengandung kesalahan gramatika, sedangkan Alkitab bahasa Arab lebih rapi. Ini menunjukkan ketidaktahuan mendasar. Al-Quran adalah teks Arab Fusyah, era Quraisy merupakan standar emas bahasa Arab. Seluruh ilmu nahwu, tata bahasa Arab, lahir dari upaya ulama mengikuti struktur Al-Quran, bukan sebaliknya. Mengatakan, Al-Quran salah gramatika sama seperti seseorang berkata, rumah adat Minangkabau salah arsitektur menurut desain rumah modern. Ini menggelikan. Bahkan para profesor Arab Kristen pun mengakui Al-Quran sebagai masterpiece linguistik. Sementara Alkitab Arab hanyalah terjemahan, bukan teks asli, dan sering menggunakan struktur Arab modern. Ketika ia memakai ayat Al-Hadid 3, wal awwalu wal akhir, sebagai bukti Yesus, ini adalah kekeliruan teologis mendasar. Dalam seluruh tafsir klasik, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, As-Sa'di, ayat ini merujuk pada Allah yang esa, bukan makhluk manapun. Ia menafsirkan awal dan akhir sebagai gelar Yesus, padahal dalam Injil pun Yesus sendiri mengatakan ia diutus oleh Allah atau tidak mengetahui hari kiamat, berdoa kepada Bapa, dan tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Jadi memakai Al-Hadid 3 sebagai bukti Yesus adalah penafsiran yang tidak memiliki landasan linguistik maupun teologis.
ini hanyalah upaya memasukkan doktrin Kristen ke dalam teks Arab tanpa memahami usul tafsir. Bagian terakhir tentang keraguan adalah tanda tidak beriman, juga bertentangan dengan teologi Islam. Dalam Islam, iman naik turun. Para sahabat pun pernah ragu lalu bertanya kepada Nabi. Al-Quran memerintahkan untuk bertanya jika tidak tahu, bukan untuk menelan dogma. Jadi kalimat orang beriman tidak pernah ragu adalah konsep keagamaan Kristen yang tidak dapat dijadikan standar untuk menilai Islam. Kesimpulannya, narasi yang dibangun dalam podcast ini lebih banyak berbasis pengalaman emosional, salah paham linguistik, miskonsepsi hadis, dan interpretasi yang tidak ilmiah terhadap ayat. Dari sudut pandang seorang muslim yang cerdas, argumen-argumen tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar kebenaran teologis, apalagi untuk menyimpulkan bahwa perpindahan agama tersebut adalah bentuk hijrah menuju terang.